penularan virus ini. Maka arahan saya kepada Wali Kota Bekasi yang pertama, kebijakan yang ada di DKI Jakarta itu tolong di-copy karena situasinya persis, kotanya padat, ya, kemudian statistik jumlah yang positif PDP ODP-nya juga tertinggi sehingga dilakukan hal yang sama. Artinya minggu ini saya rekomendasi arahkan kepada Pak Wali untuk tidak ada kantor-kantor yang melaksanakan kegiatan sehari-hari seperti halnya di Jakarta mulai Senin sampai selama seminggu di masa kritis. Ya. Nah, kepada warga Kota Bekasi, besok seminggu ini akan dilakukan tes massal dengan rapid test. Ya. Ini berita besarnya kira-kira begitu. Nah, rapid test ini per hari Minggu ini barangnya belum ada, tapi sudah dijanjikan oleh pemerintah pusat akan hadir di Kota Bandung sebagai ibu kota itu besok. Ya. Nah, rapid test ini ngetesnya dengan darah, ya. Kemudian ada teknologi kedua dengan PCR yang mengetes dahak dari tenggorokan dan hidung, kira-kira begitu. Nah, rapid test itu yang menggunakan darah itu yang akan dilakukan di Kota Bekasi. Kami sudah memutuskan yang akan dilakukan tes massal itu akan dilaksanakan di Stadion Patriot ini. Jadi semua yang akan direkomendasi tahap 1, saya istilahkan tahap 1, itu nanti daftarnya akan disiapkan oleh Pak Wali dan tim. Ya. Siapakah yang harus dites massal di tahap 1? Pertama, semua yang ODP dan 50 orang terdekat dari si ODP. Karena teori kesehatan mengatakan potensi ada di sana. Sama juga semua PDP dan 50 yang terdekat dari PDP dan sama juga yang positif terdekat 50 dari yang positif. Kemudian kriteria kedua adalah petugas kesehatan yang bekerja di unit-unit kesehatan itu akan dites massal. Kemudian yang ketiga adalah mereka-mereka yang profesinya banyak berinteraksi secara sosial dengan masyarakat. Pak Lurah, Pak Camat, kemudian para kiai, para ulama yang juga banyak berinteraksi itu akan nanti setelah tahap 1 ini selesai, seiring dengan datangnya alat tes yang lebih banyak, masuk ke tahap 2, ya, yaitu mereka-mereka yang melaporkan ingin dites dengan segala verifikasinya yang akan kita siapkan. Yang terpenting media sampaikan, tidak bisa semua ingin dites, karena tidak mungkin. Di Korea Selatan saja, dari 45 juta penduduknya, sebagai negara yang paling canggih tes massalnya, kalau tidak salah, itu hanya 200.000 yang dites. Jadi 200.000 berbanding 45 juta. Ya. Jadi ini harus dikelirkan, karena ada yang banyak masuk ke saya, Pak, saya kapan dites, kapan masuk massal, karena menganggap semua seperti sensus harus dites. Jawabannya tidak, jawabannya tetap ada screening, ada kriteria. Sehingga polanya akhirnya tahu penyebaran kemana dan kita doakan trennya makin turun. Ya. Amin. Jadi itu akan dilaksanakan kalau barangnya datang besok, maka tes massal dilaksanakan hari Selasa, paling telat hari Rabu. Di Jawa Barat akan ada 3 lokasi stadion, Stadion Patriot untuk warga Kota Bekasi, warga Kabupaten Bekasi, dan warga Kabupaten Karawang. Tapi melihat statistiknya, mayoritas yang akan tes massal adalah warga Kota Bekasi, mayoritas baru Kabupaten dan Karawang. Makin jauh makin sedikit. Kedua, Stadion Pakansari, nanti jam 1 akan saya diskusikan dengan Bu Ade Yasin. Itu untuk warga Bogor, Kota Kabupaten, dan Depok. Yang ketiganya, sisanya Jawa Barat, berdasarkan statistiknya mengecil, dipusatkan di Stadion Jalak Harupat untuk yang bukan Bodebek kira-kira. Nah, saya kira itu berita hari ini yang kami sampaikan, dan saya minta warga Kota Bekasi disiplin. Seminggu ini betul-betul jangan kemana-mana. Saya titipkan Muspida untuk aktif membubarkan kerumunan-kerumunan, karena minggu ini adalah minggu tes massal yang akan dilaksanakan di Kota Bekasi. Dan saya berterima kasih Pak Wali sudah ikhlas, ini fasilitasnya tidak hanya digunakan untuk warganya saja,
tapi warga dari kabupaten-kabupaten lain yang kita koordinasikan oleh pemerintah provinsi. Saya kira itu berita yang bisa disampaikan. Ada pertanyaan? Silahkan. Ya sama, jadi seminggu ini nanti sudah diantisipasi, akan dirapatkan. Saya belum bisa jawab teknisnya, keputusan ada di Pak Pepen selaku Wali Kota untuk mengantisipasi hal-hal seperti tadi. Jadi kita ada 3 skenario ya. Jika di Jawa Barat pasien positif 100, pasien positif 1000, pasien positif lebih dari 1000. Kalau pasien positif 100, maka Rumah Sakit Hasan Sadikin yang tadinya ruang isolasi 1 lantai menjadi 1 gedung. Ya. Kalau itu tidak cukup, mendekati 1000, maka seluruh Rumah Sakit Hasan Sadikin akan menjadi rumah sakit COVID-19. Didukung dengan 35 rumah sakit lainnya. Nah, baru kalau sudah pasien positif di Jawa Barat lebih dari 1000, sekarang sudah terdaftar 2 hotel yang akan dikonversi, sedang disurvei. Balai latihan di kita yang ada wisma-wismanya akan dikonversi, dan terburuknya TNI Panglima sudah menyampaikan pusdik-pusdik dan tempat akan dikonversi menjadi tempat untuk emergency. Tapi itu menunggu ya, karena teorinya tadi 100, 1000, di atas 1000. Atau mungkin asrama haji dan lain-lain, kita masih menunggu. Tapi itu di skenario kalau sudah di atas 1000. Cukup? Oke, terima kasih. Ya, itu sedang dirapatkan hari ini. Teknisnya akan minimal ada 3 jalur kan, kayak bayar tol ya. Yang naik motor mungkin 1 jalur, yang naik mobil 1 jalur. Bagi yang akan dites tidak berkendaraan, karena tidak semua punya kendaraan, itu ketua RW dan lurah wajib menyediakan fasilitas kendaraannya. Jadi dia datang, dites di sebuah tenda, diambil sampel darahnya, masuk ke ruangan, berproses sekian menit. Pada saat si kendaraannya sudah di sisi seberangnya, ya, akan berputar ya, hasilnya akan diumumkan di sana. Kalau dia negatif, silahkan pulang. Kalau positif, kita tes lagi oleh alat teknologi kedua yang namanya PCR tadi. Kalau ternyata benar-benar positif, maka jangan kemana-mana. Tim akan memutuskan ini langsung ke rumah sakit atau isolasi di sebuah tempat yang sudah disediakan. Tapi kelebihannya, hari itu kita bisa memetakan mayoritas seluruh Bekasi, petanya seperti itu. Tahap 1 hari makin banyak nanti test kitnya datang, kita perluas sampai akhirnya kita punya keyakinan itu penyakit ada di mana aja. Ya, saya kira TNI Polri sudah melakukan. Saya lihat ada video beredar juga ya, TNI Polri bawa ransel speaker, terus berhalo-halo, ada yang naik mobil, ada yang masuk ke gang. Saya kira itu sudah dilakukan untuk menegakkan social distancing atau jaga jarak sosial. Untuk vaksinasi dan masyarakat umum seperti ATM itu kan ada angka-angka tombol, apa itu ada arahan bank-bank atau mungkin untuk ASN sendiri Pak, untuk absensi kita fingerprint itu ada ini Pak? Kalau besok sudah nggak ada kerja sih, semua kerja di rumah kan, jadi nggak ada lagi absen-absenan seperti itu. Yang ATM saya belum punya jawaban, tapi idenya menarik, saya tanya ke kelompok perbankan. Kalau emergency butuh uang, ATM-nya di mana, dilapisi plastik, ganti ulang atau apa. Untuk pasar dengan perbankan itu gimana Pak? Ya, kalau kita lihat teori lockdown, ya, teori terburuk, yang hanya buka itu hanya toko makanan. Ya. Karena itu urusan perut, urusan semua berhenti kecuali urusan jual beli sembako yang memang hajat hidup. Tapi juga diskenariokan nanti oleh wali kota dan kita kepada orang yang tidak bisa bepergian, ya, tidak punya uang untuk beli makanan, itu akan kita survei dalam 1 hari 2 hari. Nanti ada subsidi sembako dari kami kepada mereka yang betul-betul urgensi, kedaruratan. Saya kira cukup ya.
Tunuhun. Terima kasih, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.